Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu setelah kita mengenal limit, sekarang kita akan belajar terkait kontinuitas. Oke, kontinuitas diambil dari kata continue ya, yaitu yang artinya menyambung atau bersambung ya. Oke, nah di sini berarti kita lihat ketersambungan pada grafik fungsi seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat definisi 3.4.1 ya. Fungsi f(x) dikatakan kontinu di titik x sama dengan c jika f(x) terdefinisi di x sama dengan c dan limit x menuju c dari f(x) ini sama dengan fc. Oke, berarti limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Dan fungsinya terdefinisi. Seperti itu. Oke, jika tidak, maka fungsi tersebut dikatakan atau disebut discontinue atau tidak continue di titik x sama dengan c. Oke, itu adalah yang pertama. Dengan kata lain, di sini kita bisa menyimpulkan dengan bahasa yang lain, yaitu f(x) dikatakan continue di x sama dengan c jika memenuhi 3 hal berikut. Yaitu yang pertama, fc ada, yaitu f(x) terdefinisi di x sama dengan c. Itu yang pertama. Yang kedua, limit x menuju c dari f(x) ada. Oke, ada artinya di sini apa? Di sini bisa nanti limit kiri dan limit kanannya sama. Kemudian yang ketiga, limit x menuju c dari f(x) ini sama dengan fc. Artinya poin 1 dan poin 2 ini harus sama nilainya. Oke. Ya, kita lihat. Nah, definisi berikutnya. Fungsi f continue dalam interval i jika f continue dalam setiap titik pada interval i. Oke, di sini kita tadi continue pada suatu titik, ya kan, yaitu titik x sama dengan c. Sekarang kalau fungsi continue dalam interval, artinya dia continue di setiap titik pada interval tersebut. Oke. Nah, kita masuk ke contohnya. Ya, sebelum masuk ke contoh, kita lihat dulu ilustrasinya seperti apa sebenarnya. Oke, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini gambar yang pertama di sini, ini adalah contoh limit x menuju c dari f(x)-nya tidak ada. Kenapa? Karena kalau didekati dari kirinya c, oke, kita akan memperoleh limitnya ada di sini ya. Oke, ada di sini. Oke, kemudian kalau didekati dari kanan, oke, berarti dari kanan, dari sini. Nah, kita ketemu limitnya ada di sini ya. Nah, sebutlah ini yang atas A, yang bawah B. Oke, kemudian otomatis limit kirinya sama dengan A, limit kanannya sama dengan B. Karena A dan B tidak sama, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, artinya limitnya tidak ada. Oke, ilustrasinya seperti itu. Kemudian yang kedua, gambar kedua di sini menunjukkan bahwa limitnya ada, tapi limitnya tidak sama dengan nilai fungsinya. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau didekati dari kiri, ini ya dari sini ya, didekati, nah berhentilah di titik ini. Oke, kemudian kalau dari kanan juga sama. Oke, berhenti di titik ini juga. Nah, berarti limit kiri dan limit kanannya sama. Nah, tapi di sini lingkarannya putih, ya kan? Lingkarannya kosong. Otomatis
Fj itu bukan di sana. Tidak terdefinisi di sana, tapi Fj-nya adalah di lingkaran hitamnya ini. Oke. Ini A, ini B gitu ya. Oke, karena limitnya itu sama dengan A dan Fj sama dengan B, nah limitnya tidak sama dengan nilai fungsinya di X sama dengan C. Nah, contoh berikutnya di sini adalah limitnya sama dengan nilai fungsinya. Oke. Oke, didekati dari kiri ya berhenti di sini, didekati dari kanan juga di sini, nilai fungsinya juga di sini. Nah, inilah contoh fungsi fx continue di titik C. Jadi dia nyambung bagus seperti ini. Oke. Kita kembali lagi. Kita masuk ke contoh. Nah, nomor 1, jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat per x plus 2, oke. Periksa apakah f continue di x sama dengan negatif 2. Oke, yang pertama yang harus kita cek adalah urut seperti tadi, yaitu apakah fx terdefinisi di x sama dengan negatif 2. Kita langsung masukkan untuk x-nya sama dengan negatif 2, berarti akan menghasilkan 0 per 0. Oke, karena 0 per 0, maka f negatif 2 ini tidak terdefinisi. Oke, ini tidak terdefinisi. Jadi, dari sini bisa langsung kita simpulkan bahwa dia tidak continue karena syarat 1 sudah tidak terpenuhi ya. Oke. Tapi kita sekalian cek untuk limitnya bagaimana. Limitnya ini bisa kita lihat limit x menuju negatif 2 dari di sini tidak ada sama dengannya ya. Oke. Dari x pangkat 3 plus 2x kuadrat per x plus 2. Nah, ini berarti kita sederhanakan. X pangkat 3 plus 2x kuadrat per x plus 2. Di sini bisa kita faktorkan. Di sini x kuadratnya keluar. Tinggal x plus 2 per x plus 2. Nah, ini disederhanakan. Tinggal limit x menuju negatif 2 dari x kuadrat. Di mana syaratnya masih tetap x-nya tidak sama dengan min 2. Oke. Nah, di sini kita masukkan x-nya negatif 2, berarti negatif 2 kuadrat, hasilnya 4. Oke, artinya di sini limitnya ada, yaitu sama dengan 4. Tapi dia tidak terdefinisi di x sama dengan negatif 2. Jadi, walaupun limitnya ada, tetapi f negatif 2 tidak terdefinisi, maka kesimpulannya tetap, yaitu f-nya tidak continue atau discontinue di x sama dengan negatif 2. Oke, selanjutnya, ini ilustrasinya, gambarnya ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ternyata ketika di x sama dengan negatif 2, ini bisa kita lihat, dia lubang. Nah, kenapa? Karena dia tadi tidak terdefinisi di x sama dengan negatif 2. Namun, kalau misalkan kita dekati dari kiri, dia akan berhenti di sini, yaitu 4. Kalau didekati dari kanan, juga sama. Dia ke sini, ya kan, menuju 4 juga. Limit kiri dan limit kanannya sama, artinya limitnya ada, yaitu sama dengan 4. Tapi, karena f-2 tidak terdefinisi, maka dia tidak continue. Oke. Selanjutnya, nomor 2. fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat per x plus 2, di mana x-nya tidak sama dengan negatif 2. Nah, kemudian ketika x-nya sama dengan negatif 2, fx-nya sama dengan 4. Periksa apakah fx continue di x sama dengan negatif 2. Nah, di sini ketika x-nya sama dengan negatif 2, berarti kita pakai yang fx sama dengan 4 tadi, ya kan? Berarti kita akan punya f
negatif 2-nya terdefinisi, yaitu sama dengan 4. Sedangkan limitnya, limit kiri dan limit kanan, berarti kan limit X menuju negatif 2, X-nya itu tidak sama dengan negatif 2, cuma mendekati saja. Otomatis karena mendekati, kita akan memakai fungsi yang pertama, yang X tidak sama dengan negatif 2. Oke, yaitu X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus per X plus 2. Nah, di sini sama seperti tadi, kita akan peroleh hasilnya 4. Nah, kemudian karena limit X menuju negatif 2 dari Fx itu sama dengan 4, yaitu sama dengan nilai fungsi di titik X sama dengan negatif 2, yaitu F-2, berarti dia continue di X sama dengan negatif 2. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, contoh lain, selidiki apakah Fx sama dengan mutlak X per X continue di X sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini ketika X sama dengan 0, maka jelas ya, kalau kita masukkan 0, hasilnya adalah 0 per 0, jelas tidak terdefinisi. Oke, syarat 1 sudah gagal, berarti dia bisa langsung kita simpulkan tidak continue. Oke, tapi bagaimana dengan syarat kedua? Bisa kita cek juga untuk lebih enaknya nanti. Oke, di sini limit kiri, ya kan? Limit X menuju 0 dari kiri, oke, dari mutlak X per X, ini seperti pada contoh sebelumnya ya, berarti kalau dari kiri berarti negatif ya, dari kirinya 0. Kalau negatif berarti mutlak X-nya ini akan sama dengan negatif X. Oke, ini ketika X-nya kurang dari 0. Oke, berarti kita akan punya ini negatif X per X. Nah, kemudian disederhanakan sama dengan negatif 1. Nah, yang kanan juga seperti itu. Kalau mutlak didekati dari kanan, di sini dia akan sama dengan X, untuk X lebih besar dari 0. Oke. Nah, hasilnya akan 1. Karena limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka limit X menuju 0 dari mutlak X per X tidak ada. Oke, yang syarat 1 sudah gagal, syarat 2 lebih gagal, otomatis jelas tidak continue. Oke, selanjutnya diketahui kita punya di sini Fx-nya sama dengan X kuadrat ketika X-nya kurang dari sama dengan 0, kemudian sama dengan X ketika X-nya antara 0 sampai 1, dan 1 plus X kuadrat ketika X-nya lebih besar sama dengan 1. Oke, kita diminta untuk mencari limit X menuju 0 dari Fx, kemudian limit X menuju 1 dari Fx, kemudian F0 dan F1. Yang terakhir, selidiki apakah Fx continue di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Oke, di sini kenapa yang dicek 0 dan 1 untuk kekontinuannya? Jadi bisa kita bayangkan ya, ini fungsi gabungan. Waktu kemarin kita gambar grafiknya, di situ kita akan memotong dia menjadi 3 bagian ya. Ini bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Otomatis kita punya 3 bagian, dan otomatis di sini kita punya ibaratnya 2 jembatan. Misalkan ini gini, set. Nah, kemudian ini gini, ya, terus ini gini. Nah, kita cek jembatannya ini, 2 ini, apakah mereka nyambung sehingga memperoleh fungsi yang continue di titiknya itu. Misalkan ini X sama dengan A, ini X sama dengan B, kayak gitu. Nah, kalau di sini X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1 sebagai pembatasnya itu. Nah, oleh karena itu kita cek batas-batasnya. Nah, oke, mari kita cek. Untuk X sama dengan 0,
kita bisa lihat ya, F0-nya sama dengan 0. Oke, kenapa F0-nya sama dengan 0? Oke, nah, kita coret-coret di sini saja. Oke, bisa kita cek yang pertama untuk X sama dengan 0. Yang pertama, kita cek F0. Oke, F0 berarti kita akan memakai interval yang memuat 0. 1, 2, 3, di sini satunya, X kurang dari sama dengan 0. Oke, berarti 0-nya ada di sini. Berarti kita akan pakai X kuadrat. Berarti di sini 0 kuadrat sama dengan 0. Oke, kemudian yang kedua, kita cari limit kiri, X menuju 0 dari kiri, dari fx. Ini dulu. Kalau dari kirinya 0, berarti kita akan memakai interval yang memuat nilai kurang dari 0. Oke, yang kurang dari 0 siapa? Sudah jelas yang pertama, karena di sini X kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini kita punya limit X menuju 0 dari kiri dari X kuadrat, yaitu 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian limit kanan. Limit kanan X menuju 0 dari kanan, fx. Nah, di sini. Nah, ini berarti kita cari yang sebelah kanannya 0. Oke, sebelah kanannya 0. Berarti X lebih besar dari 0. Oke, itu di siapa? Oke, yang satu jelas bukan, karena ini hanya berhenti di 0. Yang kedua 0 sampai 1. Ya, berarti ini kanannya 0. Kita akan pakai yang ini. Berarti limit X menuju 0 dari kanan, fungsinya adalah X saja. Yang kedua. Berarti ini sama dengan 0. Oke, yang ketiga jelas bahwa di sini kita akan punya, maaf, ada yang ketinggalan. Ya, berarti di sini kita akan punya limit kiri sama dengan limit kanan. Artinya limit X menuju 0 dari fx-nya sama dengan 0. Barulah yang ketiga kita katakan bahwa limit X menuju 0 dari fx ini sama dengan F0. Yaitu sama-sama 0 ya nilainya. Oke, oleh karena itu fungsi f continue di X sama dengan 0. Kesimpulannya seperti itu. Oke. Selanjutnya ketika X-nya sama dengan 1. Oke, bagaimana? Berarti ya sama saja. Yang pertama kita cek untuk F1. F1 yaitu kita lihat interval yang memuat 1. X sama dengan 1 berarti kita cek yang kedua ini 0 kurang dari X kurang dari 1. Berarti karena tidak ada sama dengannya, 1 tidak ada di sini. Oke, di sini X lebih besar sama dengan 1. Berarti karena ada sama dengannya, X-nya include di sini, ada di sini. Ya, berarti kita akan memakai 1 plus X kuadrat. Oke. Nah, di sini X-nya 1. Kita masukkan F1 soalnya. 1 plus 1 kuadrat. Berarti di sini 1 plus 1, 2. Oke, kita cek berikutnya. Limit X menuju 1 dari kiri. Oke, berarti kita cek untuk kirinya 1. Di kirinya 1 kita apakah pakai yang pertama? Bukan, karena di sini terlalu jauh, tidak mendekati 1. Nah, kita pakai yang kedua, karena di sini dia X kurang dari 1. Jadi dia itu di kirinya 1, dan dia bisa mendekati 1. Oke, berarti di sini limit X menuju 1 dari kiri, fungsinya, sebentar, saya tuliskan yang bagus. Oke, X menuju 1 dari kiri, dari fx ini, dia sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, dari X. Oke, karena kita pakai yang kedua ini tadi. Oke, berarti dia sama dengan 1.
Kemudian limit X menuju 1 dari kanan fx ini, berarti dia akan dari kanannya 1. Kanannya 1 ada di sini, yaitu 2, 3, dan seterusnya ya, dia ada di sini. Berarti kita akan memakai limit X menuju 1 dari kanan, kita pakainya 1 plus X kuadrat. Berarti di sini hasilnya adalah 1 ditambah 1 kuadrat, 2. Oke, dari sini berarti kesimpulannya adalah limit X menuju 1 dari fx tidak ada. Kenapa? Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Oke, karena syarat kedua sudah tidak dipenuhi, maka artinya fungsi f tidak kontinu di X sama dengan 1. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah penulisannya ya, seperti tadi. Hanya saja perlu didetailkan seperti tadi ya. Kita menggunakan fungsi yang mana supaya lebih jelasnya. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. Misalkan kita memiliki fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah b per x kuadrat min 9. Di mana x-nya itu mulai dari 0 sampai dengan 3. Kemudian fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 12 ketika x-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, di sini kita berbeda dengan yang tadi. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai A dan B agar fx kontinu pada interval 0 sampai tak hingga. Oke, berarti kita ingat definisinya tadi. Kalau misalkan fx kontinu pada interval, maka fx harus kontinu di setiap titiknya. Nah, di sini kita harus cek titik-titik yang bermasalah terlebih dahulu. Oke, karena kita akan memeriksa kekontinuan pada 0 sampai 3. Nah, pada fx diketahui di sini adalah batas intervalnya ya, 0 sampai 3 dan x lebih besar sama dengan 3. Maka kita selidiki untuk titik x sama dengan 3, yaitu batasnya tadi yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Karena ini fungsi gabungan, maka yang kita cek yang rawan menyebabkan tidak kontinu itu adalah di batasnya. Oke, berarti pertama kita cek batasnya. Berarti untuk X sama dengan 3. Nah, di sini kita cek untuk F3. Berarti F3 kita akan memakai yang X lebih besar sama dengan 3, karena 3 ada di sana. Oke, berarti kita akan memakai yang fungsi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 12. Nah, kita hitung, dia hasilnya sama dengan 9. Kemudian, syarat kedua, limit X menuju 3 dari fx itu harus ada. Oke, harus ada. Syarat keduanya itu dulu. Oke, jadi di sini kita hitung limit kirinya terlebih dahulu. Limit kiri dari fx yaitu limit x menuju 3 dari kiri dari fx, yaitu karena menuju 3 dari kiri berarti kita akan memakai x-nya antara 0 sampai 3, ya kan? Karena didekati dari sebelah kiri. Otomatis kita memakai fungsi yang pertama, yaitu ax pangkat 3 ditambah b per x kuadrat min 9. Nah, di sini kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi, kita bisa memfaktorkannya, yang bagian penyebut jelas mudah ya, jadi x min 3 dikali x plus 3. Kemudian bagian pembilangnya ini bisa kita faktorkan menjadi x min 3 dikalikan ax kuadrat ditambah 3ax ditambah 9a. Nah, oke. Kemudian barulah kita sederhanakan
ininya dicoret, X min 3-nya. Kemudian kita tinggal memasukkan X-nya sama dengan 3 atau X-nya menuju 3, sehingga kita akan memperoleh di sini 27A per 6. Nah, selanjutnya, kalau sudah, berarti limit kirinya 27A per 6. Limit kanannya, berarti kita akan memakai yang X lebih besar sama dengan 3. Oke, berarti kita memakai X kuadrat dikurangi 4X ditambah 12. Berarti hasilnya 9. Nah, dari sini limit kiri harus sama dengan limit kanan supaya limitnya limitnya ada. Berarti 27A harus sama dengan limit kirinya 27A per 6 ya. 27A per 6 harus sama dengan 9. Berarti kita akan punya 27A harus sama dengan 6 kali 9, 54. Otomatis A-nya harus sama dengan 2. Nah, jadi agar A pangkat 3 plus B dapat difaktorkan, maka sisa pembagian dengan X min 3 harus sama dengan 0. Sehingga diperoleh di sini 27A ditambah B sama dengan 0, ya kan? Sisa pembagiannya kan ini, ya kan? Jadi 27 dikali 2, A-nya akan sama dengan 2 tadi, ditambah B sama dengan 0, jadi B-nya sama dengan negatif 54. Oke, jadi agar fx kontinu pada interval 0 sampai 3, maka A haruslah sama dengan negatif 2 dan B-nya sama dengan negatif 54. Oke, mungkin di sini ada sedikit kebingungan ya, dari mana kita bisa mendapatkan pemfaktorannya ini, yang pertama itu. Yang kedua, kenapa tiba-tiba muncul 27A ditambah B? Oke, dari sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu. Oke, di sini caranya adalah kita memakai materi ketika SMA, yaitu pembagian polinom, ya kan? Mencari jadi hasil bagi dan sisa bagi. Jadi saya lebih suka menggunakan Horner ya. Jadi di sini kita punya AX pangkat 3 ditambah B dibagi dengan X sama X min 3. Nah, dari sini berarti kita kalau pakai Horner, kita gambar seperti ini dulu. Nah, di sini yang awal adalah A, yaitu koefisien dari X pangkat 3. Kemudian berikutnya adalah koefisien dari X pangkat 2. Karena tidak ada, berarti kita tulis 0. Kemudian koefisien dari X pangkat 1. Karena tidak ada, berarti kita tulis 0 juga. Terakhir, koefisien dari X pangkat 0 atau konstantanya, yaitu yang nggak ada X-nya, yaitu di sini adalah B. Kemudian, karena dibagi oleh X min 3, berarti karena X min 3 sama dengan 0, di sini kita sama dengan 0 ya, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, yang kita pakai adalah 3 ini. Kita letakkan di sebelah sini. A-nya turun. Oke, kemudian dikalikan 3, 3A. Kemudian ini ditambah ya. Oke, 0 ditambah 3A, 3A. 3A kali 3, 9A. 0 tambah 9A, 9A. 9A kali 3, 27A. Nah, kemudian di sini kita peroleh ditambah jadi 27A tambah B. Nah, yang terakhir ini adalah namanya sisa bagi. Ini sisa baginya. Kemudian yang sebelah kiri ini, yang 3 ini adalah hasil bagi. Ini adalah hasil. Nah, hasil baginya bagaimana? Berarti di sini karena dibagi oleh X pangkat 1, X pangkat 3 dibagi X pangkat 1 berarti menghasilkan X pangkat 2. Berarti di sini A-nya ini adalah X pangkat 2, ditambah 3A-nya ini adalah X, dan 9A-nya ini adalah konstanta.
Nah, disinilah kita peroleh yang tadi. AX kuadrat ditambah 3AX ditambah 9A. Tapi di sini sebenarnya kita memiliki sisa bagi. Nah, harapannya nanti sisa baginya akan sama dengan 0. Supaya nanti ini menjadi bisa dibagi X min 3. Seperti itu. Oke. Oleh karena itu, kita masukkan di sini diperoleh 27A per 6 tadi ya kan. Kemudian, karena A-nya sudah ketemu, kemudian akar AX pangkat 3 ditambah B dapat difaktorkan, maka sisa baginya harus sama dengan 0. Sisa baginya di sini adalah 27A ditambah B. Nah, harus sama dengan 0, jadi kita masukkan A-nya sehingga B-nya ketemu. Selesai. Oke, selanjutnya. Contoh berikutnya. Ya, rata-rata di sini contohnya adalah selalu fungsi gabungannya. Karena fungsi gabungan itu selalu rawan kekontinuannya di bagian batasnya. Oke. Di sini misalkan kita punya fx sama dengan negatif 3x tambah 4, di mana x-nya kurang dari sama dengan 2, dan fx sama dengan 2, sama dengan negatif 2 ketika x-nya lebih besar dari 2. Kita periksa apakah f kontinu di x sama dengan 2. Oke. Karena yang rawan sekali lagi adalah batasnya itu tadi. Oke, kita cek syarat pertama, apakah dia terdefinisi di X sama dengan 2. Berarti kita nyari F2, kemudian kita cek interval atau selang yang memuat X sama dengan 2 itu yang bagian mana? Jelas yang bagian pertama. Karena yang pertama di sini X kurang dari sama dengan 2, ada sama dengannya. Berarti 2-nya ada di sini. Berarti kita menggunakan min 3X plus 4, kita masukkan 2 X-nya, berarti min 3 dikalikan 2 ditambah 4. Berarti hasilnya negatif 6 ditambah 4, hasilnya negatif 2 ya. Kemudian kita cek limit kiri dan limit kanannya. Oke, kita berangkat dari limit kanannya. Limit X menuju 2 dari kanan, dari fx, ini berarti kanannya kita ambil yang ini ya, yang lebih besar dari 2, kanannya 2. Oke, berarti dia hasilnya sama dengan negatif 2, langsung. Nah, kemudian limit kiri. Limit kirinya berarti kita ambil yang kirinya 2, yaitu kurang dari 2, yaitu yang pertama. Jadi kita limit X menuju 2 dari kiri, dari negatif 3X ditambah 4, kita masukkan X-nya 2, berarti kita peroleh nilai limitnya adalah negatif 2. Oke? Karena limit kiri dan limit kanannya sama, yaitu sama-sama negatif 2, oke, di sini, maka limit X menuju 2 dari fx di sini ada, dan dia bernilai 2, bernilai negatif 2. Oke, kemudian terakhir kita cocokkan apakah nilai limit dan nilai fungsinya sama. Ya, ternyata sama. Sama-sama negatif 2. Oleh karena itu, dikatakan f kontinu di X sama dengan 2. Oke, selanjutnya, nah sekarang sudah tidak fungsi gabungan, tapi pertanyaannya adalah, diberikan fx-nya adalah x kuadrat dikurangi 9 dibagi x min 3. Definisikan akar fungsi fx kontinu di seluruh bilangan real. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi f ini tidak terdefinisi di mana. Oke, ini berarti kita harus mencari daerah asalnya. Kan daerah asalnya dia akan bermasalah di penyebutnya. Oke, di penyebutnya. Berarti X min 3 ini akan ada masalah ketika dia hasilnya adalah 0. Oke, berarti X-nya nanti akan sama dengan 3. Ini yang menyebabkan masalah. Kenapa? Ketika X sama dengan 3, kita masukkan ternyata dia hasilnya 0/0, sehingga tidak terdefinisi. Ya kan? Jelas
menyebabkan f tidak kontinu di x sama dengan 3. Karena fungsinya saja di f3 yaitu tidak terdefinisi. Otomatis dia tidak kontinu. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan supaya f-nya kontinu. Bagaimana? Nah, agar f kontinu di x sama dengan 3, maka fx dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, kita faktorkan bagian pembilangnya, kemudian kita sederhanakan. Oke, kita memperoleh x plus 3, di mana x-nya tidak boleh sama dengan 3. Oke, masih sama ya syaratnya. Kemudian, kita cek limit kiri dan limit kanannya. Oke, atau langsung limit saja boleh juga seperti ini ya. Berarti limitnya akan sama dengan limit x menuju 3 dari x plus 3, yaitu sama dengan 6. Oke, berarti agar f kontinu di x sama dengan 3, maka harus dipenuhi bahwa f3-nya harus sama dengan nilai limitnya. Oke, f3-nya tidak terdefinisi, maka kita definisikan di sini. Oke, berarti f3 harus sama dengan 6. Oleh karena itu, kita buat sekarang fungsi gabungan, yaitu x kuadrat dikurangi 9 per x dikurangi 3, ketika x-nya tidak sama dengan 3. Oke. Kemudian ketika x-nya sama dengan 3, kita definisikan fx-nya sama dengan 6. Supaya apa? Supaya nanti ketika dicek kekontinuannya, nilai limitnya di x sama dengan 3 akan sama dengan nilai fungsinya di x sama dengan 3, alias f3. Oke, seperti itu. Ya. Nah, di sini sedikit teorema atau sifat ya. Fungsi polinom, fungsi rasional, fungsi mutlak, kemudian fungsi akar pangkat n dan trigonometri merupakan fungsi yang kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya. Nah, berarti kita harus mencari daerah asalnya ya, yang domainnya kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, kalau sudah tahu daerah asalnya, maka fungsi-fungsi tersebut pasti kontinu di sana. Oke, kemudian jika f dan g adalah fungsi yang kontinu di titik C, maka fungsi-fungsi berikut, yaitu yang pertama adalah k dikali f, kemudian f ditambah g atau f dikurangi g, f dikali g, f dibagi g, f pangkat n, dan akar pangkat n dari f. Itu merupakan fungsi kontinu juga di titik C. Oke, di mana k-nya ini adalah konstanta yang awal ini, k dikali f, kemudian n-nya ini adalah bilangan asli. Nah, kemudian jika g kontinu di titik C dan f kontinu di GC, nah hati-hati ya, G-nya kontinu di titik C dan F-nya kontinu di GC. Oke, maka F bundaran G atau F komposisi G kontinu di titik C. Oke. Nah, di sini contohnya adalah buktikan bahwa Hx, di mana Hx-nya itu sama dengan sin x kuadrat ditambah 3x ditambah 10, ditambah x min 5, x pangkat 5 dikurangi 2. Oke, kita harus buktikan ini kontinu di setiap bilangan real. Oke, sekarang kita misalkan ada fungsi P, fungsi Q, dan fungsi R, di mana P-nya adalah sin X, Q-nya adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 10, kemudian R-nya adalah X pangkat 5 dikurangi 2. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari sini? Berarti kita akan peroleh bahwa Hx-nya itu adalah P komposisi Q atau P bundaran Q ditambah R. Oke ya. Karena tadi kita punya sin-nya. Oke ya. P komposisi Q. Berarti ini X gitu ya. Berarti ini P QX. Berarti kita akan punya P X kuadrat ditambah 3X plus 10. Nah, di sini berarti
fungsi P-nya adalah sin-nya ya, yaitu berarti kita punya sin X kuadrat ditambah 3X plus 10. Oke, seperti ini ya, berarti P bundaran Q. Kemudian dari sini kita tambahkan dengan Rx, di mana Rx-nya berarti ini ditambah X pangkat 5 dikurangi 2, X pangkat 5 dikurangi 2, berarti di sini X pangkat 5 kurangi 2. Nah, sudah cocok. Oke. Kemudian kita pakai teorema-teorema sebelumnya ya. Ketika kita ambil sebarang titik, nah jelas bahwa karena Q dan R fungsi polinom, maka Q dan R kontinu. Oke ya, dari yang tadi fungsinya kan polinom ya, Q dan R. Kemudian karena QC itu anggota bilangan real, ya kan? Maka berdasarkan teorema yang sebelumnya, ya berarti P kontinu di QC. Kenapa? Karena P adalah fungsi trigonometri. Oke, fungsi trigonometri akan kontinu di daerah asalnya. Sedangkan daerah asalnya fungsi trigonometri adalah seluruh bilangan real. Nah, oleh karena itu P kontinu di QC. Akibatnya yang pakai aturan komposisi berarti P bundaran Q akan kontinu di C. Karena P bundaran Q kontinu di C dan R kontinu di C, maka hasil jumlahnya P bundaran Q ditambah R itu juga kontinu di C. Otomatis kita akan punya H kontinu di C. Oke. Nah, di C, C-nya tadi kita ambil untuk sebarang bilangan real. Otomatis hanya kontinu di seluruh bilangan real. Karena untuk berapapun C-nya, dia pasti kontinu. Nah, selanjutnya, di sini adalah teorema yang menarik ya menurut saya. Teorema nilai antara. Nah, misalkan kita memiliki F fungsi yang terdefinisi pada interval tutup A sampai B, dan K ini adalah bilangan dengan ini F ya maksudnya, FA kurang dari sama dengan K, kurang dari sama dengan B. Oke. Jika F kontinu pada interval A sampai B, maka terdapat C, di mana C-nya juga antara A sampai B. Sehingga FC ini sama dengan K. Oke, karena K-nya antara FA dan FB, kalau kontinu berarti ada C antara A dan B, sehingga FC-nya nanti akan sama dengan K. Seperti itu. Inilah fungsi dari kekontinuan. Kalau kontinu kita bisa pastikan bahwa ada C, sehingga nanti FC sama dengan K. Kita lihat gunanya untuk apa. Salah satu contoh penggunaannya adalah ini. Buktikan bahwa persamaan X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 3 sama dengan akar X ditambah 4 memiliki setidaknya satu solusi real pada interval 0 sampai 1. Nah, kalau misalkan seperti ini, akan kita faktorkan atau kita cari solusinya. Oke, yang dimaksud solusi itu apa? Yaitu nilai X, sehingga menyebabkan kalau dimasukkan, ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Itu adalah solusinya. Nah, bagaimana kita ngeceknya sekarang? Kita akan memakai teorema nilai antara. Tapi sebelumnya kita akan mengubahnya dulu sebagai suatu fungsi f. Nah, misalkan fx adalah x pangkat 3 dikurangi 7x ditambah 3 dikurangi akar x tambah 4. Ya, supaya ini pindah ke kiri gitu ya. Berarti kita akan punya nanti ininya fx sama dengan 0. Nah, kita akan mencari letak solusi untuk fx sama dengan 0, ya kan? Nah, atau akar dari fungsi fx.
berdasarkan teorema 3.4.7 kita peroleh bahwa fx continue. Kenapa continue? Karena polinom jelas continue, kemudian dikurangi akar x min 4. Oke, akar x min 4 berarti dia akan continue di daerah asalnya. Daerah asalnya siapa? Daerah asalnya adalah x plus 4 harus lebih besar sama dengan 0. Jadi x-nya harus lebih besar sama dengan negatif 4. Oke, berarti dia continue pada negatif 4 sampai dengan tak hingga. Seperti itu. Nah, kemudian di sini perhatikan bahwa F0, oke ya, F0 di sini hasilnya adalah 1 kalau dihitung. Kemudian F1 ini sama dengan negatif 3 dikurangi akar 5. Oke, suatu bilangan negatif dikurangi sesuatu, hasilnya pasti tetap negatif ya. Berarti di sini dia kurang dari 0. Nah, karena 0, oke ya, 0 antara F1 dan F0, F1-nya negatif, F0-nya positif, oke, dan Fx continue di 0 sampai 1. Kenapa continue di 0 sampai 1? Karena Fx-nya tadi continue di negatif 4 sampai tak hingga. Otomatis 0 sampai 1 kan ada di sana, ya kan? Maka dia juga continue di 0 sampai 1. Maka berdasarkan teorema nilai antara, terdapat C dengan C-nya itu antara 0 sampai 1 ya. Kalau ini kan F1 sampai F0 ya kan. Nah, di sini karena 0-nya lebih kecil dari 1, kita balik. Oke, terdapat C antara 0 sampai 1, sehingga Fc sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa F memiliki solusi pada interval 0 sampai 1. Jadi kita cukup membuktikan bahwa Fx punya solusi di interval tersebut. Oke, contoh sederhananya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya di sini cuma soal latihan ya. Bisa dicek, tentukan titik X sama dengan C sehingga fungsi discontinue di C. Oke, jika ada tentukan titik X sama dengan C sehingga fungsi discontinue di C. Oke. Jadi nomor 4 sampai 7 kita cari titik X sama dengan C sehingga fungsi tersebut tidak continue. Oke. Oke, kemudian ini pembuktian limit. Yang ini menghitung limit seperti biasa, yang nomor 11. Oke, ini juga menghitung limit seperti biasa. Silakan sambil dicoba-coba. Kemudian di sini untuk nomor 29 dan 30 kita sama seperti tadi, tentukan suatu interval dengan panjang setengah yang memuat solusi dari persamaan X pangkat 5 tambah X dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti kita akan mencari suatu A dan B gitu ya. Di mana nanti kan ini sama dengan 0 ya, sama seperti tadi, berarti kita cari yang FA-nya kurang dari 0 dan FB-nya lebih besar dari 0. Oke, F-nya siapa? Fx-nya adalah ini. X pangkat 5 tambah X kurangi 1. Oke, berarti di sini kalau sudah ketemu, kemudian syarat berikutnya, karena panjangnya harus setengah, panjang intervalnya, maka selisih antara A dan B ini harus setengah. Oke, jadi tinggal dicari kira-kira A dan B-nya berapa, sehingga FA-nya kurang dari 0, FB-nya lebih besar dari 0, dan selisihnya adalah setengah. Sehingga nanti kita bisa menggunakan teorema nilai antara. Oke, nanti sambil dicoba, dan coba untuk dituliskan penulisannya yang rapi bagaimana, yang enak dibaca.
Oke, yang nomor terakhir juga sama ya, mirip-mirip. Buktikan bahwa persamaan X pangkat 5 dikurangi 3X kurangi 1 sama dengan 0 memiliki setidaknya satu solusi real positif dan satu solusi real negatif. Oke, real positif berarti kita, oke, sekali lagi ini F-nya, oke ya. Nah, di sini kita akan mencari, bisa saya katakan di sini A dan B, di sini bisa dicari C dan D, gitu ya. Karena real positif, berarti A-nya harus positif, B-nya harus positif. Kemudian kita punya FA-nya ini kurang dari 0, FB-nya lebih besar dari 0. Sehingga nanti 0 berada di antara FA dan FB. Kemudian karena kontinu, akibatnya ada C, oke, berarti ada K gitu ya, ada K, sehingga FK ini sama dengan 0. Jadi solusi, di mana ada K, K-nya ini antara A sama B ya. Karena A dan B-nya positif, maka K-nya positif. Nah, otomatis ketemu. Nah, yang ini juga sama. Karena real negatif berarti C-nya kurang dari 0, D-nya juga kurang dari 0. Oke, kemudian di sini FJ-nya sama, ini kurang dari 0, FD-nya lebih besar dari 0, sehingga nanti 0-nya itu antara FC dan FD. Kemudian karena kontinu, maka ada K lagi, sehingga K-nya ini antara C dan D, sehingga FK sama dengan 0. Karena C-nya negatif, D-nya negatif, maka K-nya dia juga negatif, ya kan? Nah, otomatis dia memiliki solusi real negatif. Nah, itu silakan dieksplor, dicoba sebagai latihan. Oke, saya rasa hari ini cukup sekian. Silakan dipahami terlebih dahulu. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.